Halo, selamat pagi anak-anakku di rumah. Kembali lagi pagi rumah nyapa. Salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Hari ini hari Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA. Dengan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, anak-anakku, gangguan pada organ pencernaan manusia itu dapat terjadi jika kita kekurangan zat-zat makanan tertentu atau karena makanan yang kita makan tidak bersih atau mengandung bibit penyakit dan bakteri. Adapun juga faktor lain yang menjadi gangguan pada organ pencernaan manusia itu karena penyakit atau kelainan. Nah, anak-anakku, Pak Guru akan menerangkan beberapa jenis penyakit pada organ pencernaan manusia. Pertama adalah penyakit sariawan. Penyakit sariawan ini adalah gejalanya adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Penyebabnya kalau penderita penyakit sariawan adalah ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Dan cara pengobatannya atau pencegahannya adalah dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai dengan petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Jenis penyakit yang kedua adalah sakit gigi. Gejalanya adalah ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi karena pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terjadi atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebabnya adalah radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi atau tambalan gigi yang rusak, sehingga penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Dan di sisi lain penyebabnya itu adalah karena kuman itu berasal dari sisa makanan yang menempel di gigi yang tidak segera dibersihkan. Pengobatannya atau pencegahannya adalah bila kita menderita sakit gigi, dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan selalu menggosok gigi secara teratur. Anakku, yang jenis penyakit yang ketiga yaitu penyakit MA atau radang lambung. Penyakit ini diakibatkan karena kebiasaan makan tidak teratur sehingga lambung terasa perih. Lambung menghasilkan asam lambung yang digunakan untuk mencerna makanan. Jika kita makan tidak teratur, asam lambung tersebut justru akan melukai lambung. Jadi anak-anakku, kalau penderita penyakit MA itu gejalanya itu rasa nyeri yang berasal dari lambung. Itu penyebabnya adalah seperti tadi Pak Guru sudah katakan bahwa luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Dan cara kita mencegah atau mengobatinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan makanan secara teratur. Yang keempat yaitu jenis penyakit sembelit atau konstipasi. Kita mengenal gejalanya adalah si penderita sulit buang air besar karena terdapat bagian berbagai macam penyebab, yaitu penyebabnya itu dari penyakit sembelit antara lain
kurang minum air, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik atau teratur. Sedangkan untuk cara pengobatan atau pencegahannya terhadap penyakit sembilit ini adalah dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang kelima adalah jenis penyakit diare. Penyakit ini yang pertama gejalanya adalah ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyakit diare ini dapat terjadi karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau parasit. Jadi itu termasuk penyebabnya karena kita makan makanan atau minuman yang berkontaminasi bakteri, berarti yang mengandung bakteri atau virus ataupun parasit. Diare yang parah itu dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Jadi kita lihat itu kalau penderita diare itu biasanya itu merasa mulas, mual, dan sering buang air besar. Jadi pengobatan atau cara pencegahannya adalah melakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Itu harus memberikan oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Jadi orang biasa, bapak atau mama di rumah, orang biasa campuran oralit. Jika diare sudah terhenti atau masih berlanjut, berarti harus kita pergi berobat di rumah sakit, yaitu harus berkonsultasi dengan dokter, dan kita minum obat pun juga harus sesuai dengan resep dokter. Yang keenam adalah jenis penyakit appendicitis atau usus buntu. Penyakit ini sering menyerang bayi cacing atau appendix. Appendix adalah tonjolan kecil yang terletak pada pangkal usus besar. Appendix terjadi akibat adanya makanan yang keras seperti biji-bijian yang masuk ke dalam appendix dan membusuk. Pembusukan inilah yang mengakibatkan peradangan pada appendix. Jadi anak-anakku, kalau si penderita penyakit usus buntu atau appendicitis itu gejalanya adalah peradangan di usus buntu. Penyebab ini karena secara pasti karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Jadi kalau penderita mengalami gejala itu nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, makanan meriang dan mual. Jadi cara untuk pengobatannya anak-anakku atau pencegahannya yaitu adalah melalui operasi atau pengangkatan usus buntu. Berarti kita harus berkonsultasi dengan pihak kesehatan yaitu dokter. Yang ketujuh yaitu penyakit tipus. Penyakit tipus ini diakibatkan adanya peradangan pada usus halus. Tipus ini diakibatkan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi itu adalah penyebabnya. Jadi anakku tolong diingatkan lagi, kalau penderita penyakit tifus itu gejalanya adalah peradangan pada usus halus. Penyebabnya itu karena mengkonsumsi makanan
dan minuman yang tidak bersih. Jadi gejala ini itu adalah badan tubuh lemas, mual, demam tinggi dan disertai diare. Dan untuk cara pencegahannya atau pengobatannya berarti kita harus mendapat perawatan atau berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep dokter. Yang terakhir adalah yang ke-8 adalah penyakit disentri. Disentri atau amuba, penyakit ini diakibatkan oleh bakteri yang menyerang usus. Gejala si penderita penyakit disentri atau amuba ini adalah penderita itu muntah-muntah, buang air secara terus-menerus yang terkadang disertai darah. Dan cara untuk pencegahan atau pengobatannya adalah harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat. Jadi anak-anakku, pembelajaran kita hari ini tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kita mengenal ada 8 jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita manusia. Itulah anak-anakku pelajaran kita hari ini. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.